Jumpa lagi dengan Ibu Ros di sini. Tidak terasa ya, kita sekarang sudah memasuki tematik kelas 6 ke tema 3 subtema 1 pembelajaran 1. Di tema 3 ada tokoh dan penemuan, subtema satunya penemu yang mengubah dunia. Anak-anak, marilah kita belajar. Bukalah buku kalian halaman 1, subtema 1, tema 3 ini ya. Di sana kalian lihat gambar anak kecil yang berkata, "Lihatlah lingkunganmu di malam hari, cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah dan rumah kita. Lihatlah listrik mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Ayo kita mulai belajar." Listrik pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di New Wellington, Inggris. Dia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima. Arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik, tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan rangkaian paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kalian tidak boleh boros ya, supaya anak cucu kita nantinya masih bisa kebagian energi listrik. Nah, anak-anak, pada halaman 3 di sana ada teks tersebut terdiri dari 5 paragraf ya. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan paragraf pada teks yang tadi sudah kita baca. Paragraf 1, apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Kemudian ada paragraf kedua, kalian bisa isi dalam kotak di bawahnya. Tukarkan jawabanmu dengan temanmu dan diskusikan. Adakah perbedaan jawabannya dengan temanmu? Catat ya dan lengkap. Nah, anak-anak, pada halaman 4 di sana ada rangkaian senter yang apabila kita buka isinya seperti berikut ya. Ada baterai, ada lampu reflektor, ada saklar dan lempeng logam. Kemudian fungsi dari baterai adalah sebagai sumber arus listrik. Lampu reflektor mengumpulkan cahaya sehingga cahaya lampu menjadi terang. Kemudian saklar menghubungkan atau memutuskan arus listrik dan lempeng logam menghantar arus listrik dari baterai ke lampu. Nah, kalian bisa lihat pada gambar berikut nama komponen dan fungsinya. Nah, anak-anak, kemudian kalian juga bisa lihat jika komponen-komponen utama tersebut dirangkaikan untuk membuatnya kembali menyala akan tampak seperti gambar ini. Nah,
gambar ini adalah senter. Kemudian jika senter dibongkar kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu akan tampak seperti ini gambarnya. Nah, kalian amati rangkaian listrik sederhana pada lampu senter tersebut dengan teliti. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman-temanmu. Bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? Kemudian apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah? Nah, anak-anak, pada halaman 6 di sana ada percobaan membuat rangkaian listrik sederhana. Ya, kalian lihat nama bahan yang diperlukan, kemudian fungsinya apa dan jumlah yang diperlukannya apa saja. Kalian bisa mencatatnya di sana ya. Ini seperti yang sudah Ibu contohkan seperti ini. Kalian bisa melihatnya kembali. Kemudian listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang penemuan listrik dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan peradaban manusia. Nah, di sini ada gambar kapan saja sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Kemudian kehidupan sosial dan budaya pengaruhnya apa saja. Misalnya sebelum ada listrik, setrikannya pakai arang. Kemudian setelah ada listrik, setrikannya pakai listrik. Kemudian bekerja pada siang hari, setelah ada listrik bisa bekerja pada malam hari, ya. Dan seterusnya. Kemudian bersama dengan orang tuamu amati beragam benda elektronik di rumah yang menggunakan energi listrik. Berikut manfaat benda tersebut. Kalian bisa tuliskan di bawahnya. Misalnya televisi untuk melihat berita atau mendapatkan informasi, mesin cuci untuk mencuci baju, ya, pekerjaan menjadi lebih cepat dan mudah, kulkas untuk mengawetkan makanan dan lain sebagainya. Kalian bisa catat di sana ya anak-anak. Semangat belajar dan rajin belajar. Ini adalah praktek membuat rangkaian listrik sederhana yang telah dilaksanakan oleh kelas 6 SDN 1 Marga Baru. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Selamat belajar. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.